Selamat malam. Kami dari kelompok POA 0 ingin mempresentasikan praktikum final project Production and Operation Analysis. Next. Dalam kelompok ini kita ada 4 orang yang terdiri dari Bapak Riko, saya sendiri Kurnia Ilahi, terus ada Bu Novianti dan Ibu Raisa. Pada slide ini saya akan mempresentasikan tentang abstrak. Studi kasus ini menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh La Familia Bike dalam mengelola lonjakan permintaan sepeda anak-anak selama pandemi, khususnya model sepeda berwarna hijau dan kuning yang populer. Analisis juga mencakup estimasi pendapatan untuk tahun 2022 dan 2023 berdasarkan harga sepeda serta biaya lembur dan pengadaan barang. Hasil analisis menunjukkan bahwa La Familia Bike perlu merencanakan kapasitas produksi dengan cermat dan membuat keputusan strategis mengenai pembangunan fasilitas baru yang harus didasarkan pada analisis biaya dan proyeksi pendapatan. Secara keseluruhan, studi ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana perencanaan produksi yang efisien dapat meningkatkan operasional dan profitabilitas perusahaan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Riko. Oke, terima kasih Mas Den sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan landasan teori dari kelompok kami. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terkait dengan Production and Operation Analysis. Production and Operation Analysis adalah sebuah ilmu di bidang studi yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, pengendalian proses produksi, dan operasi dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah produksi yang efisien dan efektif. Gimana caranya? Yaitu yang sudah kita lakukan dalam praktikum kali ini, kita memiliki 8 aspek. Yang pertama adalah forecasting, aggregate planning, bill of materials atau BOM, master production scheduling atau MPS, material requirement atau planning atau MRP, lot sizing, inventory control, dan yang terakhir adalah operation scheduling. Oke, selanjutnya untuk forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan permintaan masa depan berdasarkan data historis untuk pengambilan keputusan produksi yang efektif. Tujuannya adalah untuk membantu perencanaan produksi dan distribusi, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, menyediakan dasar untuk perencanaan kapasitas, meminimalkan biaya operasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk. Selanjutnya, terkait dengan Bill of Materials atau BOM, yaitu ada daftar struktur hierarkis semua komponen dan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk akhir. Dengan tujuan yang pertama menentukan kebutuhan komponen secara akurat, mendukung sistem MRP, meningkatkan efisiensi pengadaan, mempermudah perencanaan produksi, dan meningkatkan akurasi perhitungan biaya produksi. Selanjutnya, aggregate planning. Aggregate planning yaitu adalah proses perencanaan output jangka menengah dari kisar 3 sampai 18 bulan yang mencakup tenaga kerja, produksi, dan tingkat inventory. Dengan tujuan menyelaraskan kapasitas produksi dengan permintaan, menurunkan biaya produksi, penyimpanan, dan lembur, menjaga keseimbangan supply dan demand, membantu dalam alokasi sumber daya, dan yang terakhir adalah menjadi dasar untuk perencanaan produksi terperinci. Selanjutnya adalah terkait dengan Master Production Scheduling atau MPS, yaitu adalah penjadwalan utama yang menunjukkan produk, apa yang harus diproduksi dalam jumlah berapa, dan kapan harus diproduksi. Dengan tujuan menjadwalkan produksi utama sesuai permintaan, meminimalkan risiko kekurangan stok, memastikan ketersediaan bahan baku, mendukung sistem MRP, dan menyediakan visibilitas perencanaan jangka menengah. Selanjutnya, Material Requirement Planning atau MRP, yaitu adalah sistem untuk menghitung kebutuhan material dan penjadwalan pembelian serta produksi berdasarkan permintaan produk akhir dengan tujuan menjamin kesediaan material tepat waktu, menekan biaya kelebihan dan kekurangan bahan baku, menyesuaikan produksi dan kebutuhan lebih aktual, mengurangi pemborosan bahan baku, serta mempermudah koordinasi antar bagian produksi dan pembelian. Selanjutnya terkait dengan inventory control. Terkait pengendalian inventory dengan permintaan diketahui melibatkan sistem kendali persediaan berdasarkan permintaan deterministik untuk mencegah efisiensi dan efektivitas dengan tujuan menyesuaikan persediaan dengan permintaan aktual, mengurangi overstock dan stock out, meningkatkan akurasi pemesanan bahan baku, menurunkan biaya penyimpanan dan meningkatkan rotasi barang. Lalu selanjutnya ada lot sizing, yaitu adalah metode untuk menentukan ukuran optimal pemesanan atau produksi batch guna meminimalkan total biaya persediaan dengan tujuan menentukan ukuran batch yang ekonomis, mengurangi biaya setup dan penyimpanan, menjaga keseimbangan permintaan dan persediaan, meningkatkan efisiensi lini produksi, dan yang terakhir adalah menghindari kelebihan produksi. Selanjutnya dari 8 aspek yang terakhir adalah operation scheduling, yaitu penentuan urutan kerja dan waktu penyelesaian pada proses produksi untuk memaksimalkan efisiensi dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja, menurunkan waktu tenaga atau waktu tunggu, maksudnya dengan atau waiting time, menghindari bottleneck di proses produksi adalah waktu yang paling panjang,
menjaga kestabilan aliran produksi, dan terakhir adalah mempercepat pemenuhan pesanan pelanggan. Sekian dari saya terkait dengan landasan teori. Selanjutnya akan dibahas lebih detail oleh rekan saya, yaitu Kurnia Gajen. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan membahas tentang hasil dan analisis forecasting. Pada grafik sales dan forecasting, metode TSD, metode TSD mampu mengikuti pola data dengan sangat baik, dengan deviasi yang minimal. Perbandingan hasil forecasting setiap metode, tingkat akurasi dari 4 metode forecasting dan yang dianalisis, metode time series decomposition memberikan performa terbaik, diikuti oleh metode Winters, Halls, dan moving average. Next. Berikutnya adalah hasil analisis aggregate planning. Perbandingan total cost setiap metode. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa zero inventory plan merupakan metode paling ekonomis, sedangkan constant workforce plans menjadi yang termahal. Metode overtime plus lot of sales dan overtime plus subcontracts berada di posisi tengah. Next. Pada slide berikutnya saya akan bahas tentang hasil dan analisis assembly proses. Hasil proses dengan struktur hierarki 6 level dan 22 komponen. Dan master production scheduling dengan parameter fleksibel, terdapat satu unit lot size, lead time satu periode, safety stock 8.750 unit. Di mana setiap sistem terintegrasi BOM dan MPS berhasil mengkalkulasi kebutuhan material secara akurat, kurang lebih sekitar 1.480 pieces. Mengelola fluktuasi permintaan di antara range 42 ribuan sampai 49 ribuan untuk sepanjang tahun, dan mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi sambil meminimalkan waste melalui koordinasi DTF 4 periode dan PTF 8 periode yang mendukung responsivitas terhadap perubahan pasar. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Novianti. Kemudian kita akan membahas tentang MRP. Untuk yang pertama ada tabel MPS Finished Product, kemudian juga ada MRP Subassembly 3 sebagai contohnya. Untuk implementasi MRP La Familia Bike berhasil menerapkan multi-level planning dari level 1 sampai 6 dengan backward scheduling yang tepat, seperti komponen grip dan brake di level 6 dengan lead time 3 minggu yang mengintegrasikan MPS, BOM, dan inventory record untuk mengoptimalkan plan order release atau receive. Kemudian menyeimbangkan lot sizing, terutama pada spokes lot size 100, juga menjaga safety stock buffer tanpa stock out yang signifikan, dan mentransformasi rencana produksi tingkat tinggi menjadi jadwal material yang detail, memungkinkan operasi manufaktur yang lebih efisien melalui koordinasi parent-child komponen dan juga just-in-time material availability. Kemudian untuk hasil dan analisis lot sizing, pada expect revenue lot sizing ini menggunakan 4 metode. Ada silver mill heuristic, part period balancing, list unit cost, dan juga Wagner within algorithm, serta evaluasi investasi menunjukkan bahwa pembangunan warehouse senilai 96 miliar lebih strategis dibandingkan production plan 102 miliar. Dengan expect remaining profit lebih tinggi, yaitu 369,2 M versus 363,2 M. Dengan ROI lebih baik dan juga dapat mengatasi bottleneck distribusi perusahaan yang sudah memiliki kapasitas produksi melebihi forecast sale. Sementara fokus pada zero inventory strategy dan juga optimasi cost management komponen utama akan meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Kemudian untuk hasil analisis inventory control subject to known demand pada metode Kanban, yaitu sistem Kanban pada La Familia Bike ini membutuhkan total 21.871 kartu dengan persediaan maksimal di 109 unit, di mana Spokes memerlukan kartu terbanyak sebanyak 9.823 kartu dan juga komponen A1 paling sedikit di 82 kartu, memungkinkan penerapan full production system yang efisien dengan meminimalkan waste. Kemudian untuk hasil analisis operation scheduling pada iterasi dan Gantt chart yang optimal ini dengan metode CDS algorithm menghasilkan urutan produksi yang optimal pada 1, 3, 5, 4, 2 dengan max span di 38 menit
dari total waktu kerja di 482 menit ini memungkinkan terjadi 20 siklus produksi dengan efisiensi yang tinggi meski ada ruang perbaikan untuk mengurangi idle time pada mesin. Untuk kita juga menggunakan software Lingo dengan menghasilkan solusi optimal dengan 85 pekerja minimum yang terdistribusi dalam 7 pola shift, yaitu pada shift pertama ada 9, shift kedua ada 15, shift ketiga ada 11, kemudian shift keempat ada 9, shift kelima ada 21, shift keenam ada 7, dan terakhir di shift ke-7 ada 13. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan operasional mingguan dengan menjamin setiap pekerja mendapatkan 2 hari libur berturut-turut dan meminimalkan biaya tenaga kerja. Kemudian akan disampaikan oleh Ibu Raisa. Next, untuk optimal solution dan kecocokan safety stock dan production capability. Analisis investasi new warehouse menunjukkan bahwa pembangunan warehouse baru senilai 96 miliar rupiah lebih optimal dibanding production plan baru dan dengan nominal 102 miliar rupiah dengan expected remaining profit dan nominal 369 miliar 224 juta 376.124 rupiah berbanding dengan nominal 363 miliar 224 juta 376.124 rupiah memberikan ROI lebih tinggi dan efisiensi operasional yang lebih baik untuk sustainability growth perusahaan. Next. Untuk kesimpulan, berdasarkan praktikum modul 1 hingga 8, seluruh tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang production planning and control, mencakup forecasting, aggregate planning, master production schedule atau MPS, material requirements planning, lot sizing, analysis capacities, dan workforce scheduling. Berikutnya adalah forecasting. TSD menjadi metode paling akurat dengan nilai MAPE, MAD, dan MSE terendah. Pada aggregate planning, zero inventory planning menghasilkan total cost terendah, namun pemilihan strategi yang tepat juga perlu mempertimbangkan stabilitas tenaga kerja. Lalu, integrasi BOM dan MPS menghasilkan perencanaan adaptif terhadap fluktuasi demand, sedangkan MRP efektif menjadwalkan kebutuhan material tepat waktu dan efisien. Pada lot sizing, Wagner-Witty memberikan biaya terendah meskipun lebih kompleks dibanding metode lain. Setelah itu, analisis skenario menunjukkan bahwa opsi warehouse memberi expected profit lebih tinggi dibanding plan. Penerapan Kanban, algoritma CDS, dan software Lingo berhasil meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan tenaga kerja. Secara keseluruhan, integrasi metode, data, dan tools yang tepat mampu menciptakan sistem produksi yang efisien, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri nyata. Untuk saran, perusahaan perlu memilih metode forecasting yang sesuai karakteristik data historis untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas perencanaan. Pada aggregate planning, keputusan sebaiknya mempertimbangkan stabilitas tenaga kerja, fleksibilitas produksi, dan kepuasan pelanggan, tidak hanya efisiensi biaya. Integritas BOM, MPS, dan MRP harus dijalankan dengan pemahaman mendalam terhadap alur informasi dan keterkaitan komponen produksi. Tools analitis seperti Lingo dan algoritma penjadwalan perlu dimanfaatkan untuk mendukung keputusan yang cepat dan tepat. Evaluasi kapasitas dan performa operasional secara berkala diperlukan untuk mengurangi idle time dan mengoptimalkan sumber daya. Pendekatan ini akan membantu membangun sistem produksi dan yang efisien dan tangguh menghadapi dinamika industri. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan final report ini sebagai penguat atas apa yang sudah kami tulis. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan terkait hasil praktikum ini, mulai dari pembahasan di setiap modul hingga kesimpulan dan saran yang telah dirumuskan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat mengenai penerapan konsep production planning and control. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.